Dan sebelum jauh firman Tuhan, kita mau renungkan setelah ibadah atau berdoa nanti, para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, briefing sejenak, pengurus muda-mudi, dan bahkan juga utusan kaum ibu. Kemudian ada dua kita secara khusus bagi guru sekolah minggu yang baru, yaitu anak kita, siapa namanya? Si Sela dengan Renita, untuk melayani anak sekolah minggu sehingga anak sekolah minggu dapat terlayani dengan baik. Maka ketika akan berdoa supaya mereka boleh ada di depan. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang kami ambil dari 1 Petrus 2 ayat 5, yaitu tentang kebangunan rohani dalam batu hidup. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya firman Tuhan ini mengingatkan kita kepada satu benda yang namanya batu. Dan kalau batu ini biasanya adalah keras, makanya ada batu pada zamannya, ada batu cincin, dan bahkan juga penjualan kepingan-kepingan batu pada 5 tahun yang lalu sangat mahal. Orang berjalan melihat batu sekelilingnya, apakah ada batu yang berharga? Orang ke sungai melihat sekelilingnya, apakah ada batu yang diinginkan? Sampai batu juga diperdagangkan di mana-mana. Hari ini kita belajar tentang batu hidup, adalah bagian daripada kelanjutan batu penjuru, di mana batu penjuru itu adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu Farisi, Sadusi, dan bahkan juga kaum Yahudi pada zamannya. Dan siapakah batu penjuru itu? Adalah Kristus Yesus, yang disingkirkan oleh mereka, oleh tukang-tukang bangunan ini, dan dia menjadi batu yang berharga bagi yang lain. Gambaran Kristus itu dan Yesus sebagai batu penjuru, dan orang-orang percaya itu adalah batu hidup di atas daripada batu penjuru itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Gereja kita ini sebagai rumah rohani, tempat persekutuan kita, dibangun dan terlebih dahulu ada batu landasan atau fondasi sebagai batu penjurunya, dan di atasnya itu terbangunlah batu-batu untuk kelengkapan daripada pembangunan ini, sehingga kita sebutlah dia pembangunan rumah ibadah di dalam persekutuan orang-orang percaya. Nah, Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, dia ingin semua batu-batu hidup itu ada di atasnya, ada
bersama dengan Dia, ada terikat dengan Dia, sehingga terjadi keharmonisan, terjadi kekuatan, terjadi keindahan, dan bahkan juga dapat dinikmati banyak orang. Rencana dan rancangan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru ini, yang bersamaan dengan batu-batu yang hidup ini, adalah bagian daripada kehidupan kekristenan yang boleh saling menguatkan, yang boleh saling memberikan semangat, yang boleh saling berjalan bersama. Dan Tuhan sebagai batu penjuru ini bersedia untuk kita pakai sebagai landasan, bersedia untuk kita gunakan sebagai dasar bangunan yang hidup, dan bahkan juga untuk kebangunan rohani bagi orang-orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka Yesus memanggil orang percaya itu menjadi tempat kediaman Allah, supaya yang pertama, hidup kita adalah bukan bangunan, hidup kita adalah bahan bangunan rumah rohani. Bagi Tuhan, hidup kita ini adalah bagian daripada hidupnya. Bagi batu penjuru itu, batu-batu hidup itu adalah bagian daripada bangunan itu sendiri. Tidak terlepas dari itu. Kalau saja batu bata yang tidak berpadu dengan bangunan ini, maka dia akan tersingkir dan dia tidak akan berarti. Bangunan gereja kita ini adalah bangunan satu kesatuan dengan dasarnya, satu kesatuan dengan batu penjurunya, sehingga dia kuat, sehingga dia teduh, sehingga dia indah, sehingga bisa dipergunakan. Lihat batu yang tidak tersusun itu ada di sekitarnya, dia akan terbuang begitu saja. Bahkan juga dia akan diinjak-injak sebagai dasar daripada pijakan di tempat lain. Tapi ketika batu-batu hidup itu tersusun dengan baik, maka dia akan tempat perteduhan yang baik, maka dia tempat memuji Allah dengan baik, maka yang di dalamnya tidak akan kepanasan, dan secara bersama-sama merasakan suasana keindahan, keharmonisan, dan kebaikan yang sangat besar. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah batu-batu hidup yang dipergunakan Tuhan, yang dibentuk Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kadang harus dipatahkan batu bata ini, ada kadang harus dipijak dulu, ada kadang harus direndam semen itu, sehingga dicampurkan dia dengan batu penjuru dan bahkan juga batu-batu hidup itu. Dia harus dimaster, dia harus dibungkus, dia harus dicat. Cat yang berbau itu dia harus dialami. Pembentukan daripada semua unsur bahan bangunan itu adalah menyakitkan. Tapi justru karena menyakitkan itu, dia menjadi barang berharga, dia menjadi kecintaan semua orang, dia akan dikejar semua yang memerlukan, karena dia sangat dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka ketika Yesus memanggil orang percaya menjadi tempat kediaman Allah, maka hidup kita akan membawa pertumbuhan gereja. Dan Yesus sebagai batu penjuru itu, dan orang percaya itu sebagai batu yang hidup, akan senantiasa
terikat satu dengan yang lain dan tidak terpisahkan, sehingga tujuan yang mulia itu akan dapat dicapai, sehingga tujuan kehormatan itu akan dapat didapatkan. Hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita bagi batu pencuru itu, betapa pentingnya kita bagi Allah yang mengasihi kita, sehingga Yesus memanggil orang percaya menjadi tempat kediaman Allah, supaya sebagai anak Tuhan kita ini adalah batu-batu hidup, dan mari kita biarkan hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Biarkan diri kita tercocokkan bagi Tuhan. Bukan Tuhan yang cocokkan kepada kita, tetapi kita yang mencocokkan hidup kita bagi Tuhan. Kita dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan keinginannya. Kita dibangun oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Kita tinggal mengerjakan, kita tinggal mengikuti dengan segala rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun yang bisa kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan, itu berharga bagi Tuhan. Karena dia dasarnya, karena dia batu penjurunya, berlandaskan dan terletak kepada dia, maka sangat berharga. Air yang tidak bisa harus diminum saja pun sangat berharga untuk memadukan pasir dengan semen, dan itu sangat mahal. Karena itu sekecil dan sesederhana apa yang bisa kita bawa kepada Tuhan di dalam kesungguhan dan kebutuhan kesatuan antara batu penjuru dan batu hidup itu sangatlah berharga. Kita ada sebagai pasir ataupun air di dalamnya, tapi kekuatan itu menyatukan di antara batu hidup itu dengan batu penjuru itu, sehingga sangat berarti dan sangat berharga. Ketika Yesus memanggil orang percaya itu menjadi tempat kediaman Allah, maka Tuhan memanggil kita menjadi batu hidup, yaitu batu yang bisa dibentuk, batu yang diolah, batu yang dicocokkan kepada keinginan daripada batu penjuru itu sendiri. Tidak mungkin lebih besar batu hidup itu daripada batu penjuru. Dia akan tidak seimbang. Tidak mungkin lebih lebar. Tidak mungkin lebih berharga. Lihat itu orang yang bikin fondasi rumah, selalu lebih kuat, selalu lebih besar, selalu lebih tahan batu penjurunya daripada batu yang lain. Pada saat ini kita mau bekerja untuk Tuhan dan kita mau melayani untuk Tuhan, maka fungsi kita masing-masing mari kita bawakan, kita fungsikan dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan kita. Keinginan manusia itu akan bertentangan dengan keinginan Tuhan, sebab dia yang menentukan bentuk bangunan, sebab dia yang membentuk daripada bangunan itu sendiri. Maka kita harus mencocokkan diri ke sana, dalam selera daripada Kristus Yesus yang membentuk kita menjadi batu yang hidup, yaitu orang percaya itu berarti harus menundukkan diri dan taat untuk dicocokkan dengan batu penjuru itu. Mencocokkan diri, merendahkan diri kepada sang batu penjuru itu sendiri, karena dia yang membuat model yang diinginkan, karena dia yang membuat arah
yang mau kita jalani. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, menjadi batu yang hidup itu, kita juga harus mempersiapkan diri untuk disatukan dengan batu hidup yang lain. Ketika kita menjadi batu yang hidup yang dipakai oleh Tuhan, harus juga sanggup mencocokkan diri dengan batu hidup yang lain yang juga akan dipakai oleh Tuhan. Maka disitulah ada kekompakan, disitulah ada kebersamaan, disitulah ada kekuatan. Satu lidi tidak akan dapat dipakai untuk membersihkan yang kotor. Tapi lihatlah lidi-lidi yang kecil yang disatukan itu dalam kesatuan, diikat dalam kebersamaan, maka sampah-sampah yang kotor itu segera akan tersingkirkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat siang hari ini, jadilah kita menjadi batu hidup yang bersama dengan batu penjuru itu, sehingga kita akan beroleh berkat yang besar. Kita mencocokkan diri kepadanya, kita merendahkan diri kepadanya, dan kita akan beroleh yang terbaik di dalam perjalanan rohani kita, dalam perjalanan gereja kita, dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kami percaya kita akan diberkati oleh Tuhan menjadi batu-batu yang